3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai, ada baiknya di like videonya, komen, subscribe, dan share. Bab 4774. Ledakan. Pada saat itu, terdengar suara gemuruh di mana-mana di kehampaan seluruh gerbang suci Lin Yuan, dan kekuatan bergulir pecah. Kekosongan itu langsung terjepit dan meledak, dan runtuh menjadi dunia vitalitas yang kacau balau. Dalam sekejap, singgasana besar di bawah pelindung Dharma yang kosong runtuh dan meledak dengan keras. Di bawah kekuatan ini, tidak mungkin untuk mematuhinya. Tidak, nak, kamu gila. Sungguh keberadaan yang kejam. Guru, hati-hati. Beberapa murid dan ahli meraung di belakang pelindung Dharma Jiongdi. Orang-orang ini semua adalah pengikut pelindung Dharma Jiongdi. Pada saat ini, mereka semua meraung kaget dan mencoba melawan satu persatu. Namun, begitu kekuatan mereka bersentuhan satu sama lain, seluruh orang itu runtuh. Banyak orang kuat mundur satu persatu, meludahkan darah dari mulut mereka, dan pakaian serta jubah mereka hancur. Mereka tidak memiliki perlawanan sama sekali. Bahkan kekuatan asli di tubuh mereka langsung meledak, terutama murid yang berdiri di depan. Ketika dia mencapai puncak tertinggi, nafasnya mulai berubah menuju keadaan tertinggi. Dia adalah master sejati, kedua setelah keberadaan pelindung Jidi Dharma. Tetapi pada saat ini, pria itu menggedor dan darah menyembur keluar lagi dan lagi. Telapak tangan besar si Kongzhen belum jatuh. Dia telah terluka oleh muntah darah. Sumber gelap di tubuhnya tiba-tiba pecah, dan napas seluruh orang itu tiba-tiba berkurang. Dia dikejutkan oleh si Kongzhen. Seng Sheng merobohkan sebuah alam, dan hampir jatuh dari alam tertinggi setengah langkah puncak ke alam surga puncak, dengan napas sia-sia. Apa? Pelindung Dharma Juandi terkejut. Bukan hanya dia, tetapi juga para pelindung Dharma lainnya dan sesepuh di sekitarnya tampak terkejut. Kapan pelindung Mikong Dharma memiliki orang yang begitu kuat di bawah komandonya? Mengapa mereka tidak pernah tahu? Di mana pria sombong itu? Kamu ingin mati. Pelindung Juandi Dharma menghadap ke tangan besar yang menutupi langit, menjabat tangannya berulang kali, dan memainkan jalan tertinggi di tubuhnya. Keahliannya yang kuat dan unik, satu demi satu kekuatan sihir gelap, bangkit dari tangannya, menyapu dunia dan menghancurkan ratusan juta bintang seperti angin ajaib kuno. Badai siang, mendominasi satu sisi. Reinkarnasi yang gelap, keheningan langit dan bumi, menyapu dunia, badai tertinggi. Seluruh tubuh pelindung Juandi Dharma naik ke langit, dan nafas gelap tiba-tiba menyembur, menyelimuti murid-muridnya. Kekuatan bergulir membuat murid-muridnya meraung ke langit satu persatu, dan tubuh yang terluka parah pulih dengan cepat. Satu persatu, ledakan. Kekuatan para murid ini diumpan balik dan langsung masuk ke tubuh pelindung Jidi Dharma. Kekuatan seluruh tubuh pelindung Jidi Dharma berkumpul dan meluncurkan serangan balik paling keras terhadap si Kongzhen. Dengan keras, tinju hitam besar melesat ke langit dan bertabrakan dengan tangan gelap itu. Dengan suara gemuruh, sepertinya pilar langit itu hancur, kubah langit runtuh, dan kekuatan dahsyat yang tak terhitung jumlahnya menyapu dengan liar. Banyak pelindung dan sesepuh Dharma di sekitar mengambil tindakan untuk melawan kekuatan ini, dan wajah mereka berubah. Ingin menolak kursi ini? Saya pikir terlalu banyak. Tangan menutupi langit telah menyapu selama berabad-abad. Kekuatan suci kita sangat luas dan tak terkalahkan. Siapa yang bisa menghentikannya? Si Kongzhen berdiri di udara dengan pelangi di matanya. Seluruh tubuhnya menunjukkan bau gelap. Bau ini berubah menjadi bayangan virtual raksasa gelap. Ada naga sungguhan yang melolong, unicorn yang berlari kencang ke arah matahari, dan harimau bersayap yang mengaum. Di belakang si Kongzhen, bayangan virtual yang tebal muncul, seolah-olah binatang buas yang kuat di langit dan bumi muncul di belakangnya, memperlihatkan pegunungan dan sungai yang luas. Di antara setiap gerakan dan setiap gerakan, ada iblis dan dewa yang bertarung melawan modal apapun. Telan gunung dan sungai dengan satu tangan. Bang-bang, banyak suara keras meledak dan bergetar keluar dari kehampaan. Telapak tangan si Kongzhen jatuh. Tinju gelap pelindung Jidi Dharma dikejutkan dengan keras, dan kemudian retakan muncul terus-menerus, hancur dengan cepat, dan hancur total satu persatu. Di bawah penutup tangan besar si Kongzhen,
tinju besar itu terus membara dan memusnahkan. Apakah ini modal sombongmu? Terlalu lemah. Seluruh tubuh Si Kongzen jatuh di depan pelindung Jidi Dharma. Dia seperti dewa iblis kuno, raja langit dan bumi, dengan telapak tangannya terkondensasi. Ada nyanyian naga dan auman harimau, dan memotretnya di depan pelindung Jidi Dharma. Ledakan. Kekuatan telapak tangan menyapu, dan sebelum jatuh di depan pelindung Juandi Dharma, pakaian di sekitar pelindung Juandi Dharma sudah terbakar, seolah-olah akan meledak di tempat. Napas asli di sekelilingnya meledak lapis demi lapis, dan pakaian harta karun yang dia kenakan terus berubah. Itu membuat suara robek, seolah-olah langsung hancur. Runtuh. Jejak telapak tangan yang besar menutupi langit dan menghalangi sinar matahari. Itu benar-benar seperti tangan yang memusnahkan dunia. Itu menyelimuti dunia dan menekannya. Itu langsung menekan pelindung Jidi Dharma. Mustahil. Pelindung Jidi Dharma sebenarnya dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ya Tuhan, siapakah orang ini? Pelindung Jidi Dharma adalah salah satu dari 4 pelindung Dharma dari gerbang suci Lin Yuan. Dia memiliki kekuatan magis yang tak tertandingi dan mendominasi. Bagaimana dia bisa ditindas oleh seorang murid di bawah pelindung Nikong Dharma? Murid yang mana ini? Ini adalah leluhur tertinggi. Di sekeliling, banyak murid gerbang suci Lin Yuan meraung satu demi satu, histeris dan sulit dipercaya, dengan mata bulat. Komentar silih berganti sampai ke telinga pelindung Jidi Dharma. Pelindung Jidi Dharma memerah dan meraung. Murid kecil, aku juga ingin bertarung melawan langit dan bertarung sampai mati. Kekuatan ilahi kaisar, hukum kegelapan, dan kedatangan para dewa. Pelindung Dharma Jiong dihancurkan oleh Si Kongzen. Bau gelap penjaga tubuh itu pecah. Pakaian harta karun teratas tidak bisa berdiri. Mengetahui hal itu buruk, dia segera meluncurkan cara nekat. Sumber gelap di tubuhnya terus-menerus didesak, dan esensi darah di tubuhnya langsung terbakar. Kekuatan berat meledak dari tubuhnya, dan ledakan berturut-turut akan meledakkan penindasan Si Kongzen. Pada saat yang sama, tubuhnya berdiri dengan berat, dan di atas kepalanya, nafas gelap melonjak ke dalam bayang-bayang dewa tertinggi. Saat ini, aku tidak tahu bagaimana berpura-pura mati dan masih ingin melawan. Tampaknya Anda tidak hanya lemah dalam kekuatan, tetapi juga lemah dalam penglihatan. Nah, kalau begitu, kursi ini akan benar-benar menghancurkan pikiran Anda dan memberitahu Anda betapa sombongnya kata-kata sombong Anda sebelumnya. Itu konyol. Melihat pemandangan ini, Si Kongzen mencibir dan maju selangkah. Sebuah lingkaran cahaya gelap pekat terkondensasi di tubuhnya, memberkatinya di telapak tangan yang besar, dan kemudian meninjunya dengan keras. Ledakan. Dengan pukulan ini, bayangan virtual para dewa yang dipadatkan oleh pelindung Jidi Dharma langsung meledak, dan udara di langit meledak menjadi badai yang bergulung. Si Kongzen dalam sekejap dan tidak berhenti. Dia mendatangi pelindung Jidi Dharma dan memukulnya. Mata pelindung Jidi Dharma merah karena darah. Bab 4775. Dan tinjunya juga meledak. Kekuatan tinju mengenai dan meraung dalam kehampaan. Seluruh lengan pelindung Jidi Dharma ditiup terbuka, darah dan dagingnya kabur. Seluruh orang itu terbang terbalik dan terluka parah oleh Si Kongzen. Meskipun dia adalah kekuatan tertinggi, dia tidak bisa menahan kekuatan dewa dari Si Kongzen. Jika Si Kongzen tidak ingin membunuh pihak lain, dia mungkin bisa mengalahkannya dengan satu pukulan. Mengapa menghabiskan begitu banyak usaha? Ledakan. Satu pukulan. Si Kongzen berdiri kokoh dan tidak bergerak, seperti dewa iblis yang menjulang tinggi, berdiri dengan bangga di kehampaan dengan penghinaan di matanya. Di seberang, Juadi pelindung Dharma melangkah mundur, matanya bergetar. Sulit dipercaya. Dia hilang. Jidi melindungi Dharma, tapi begitulah. Si Kongzen mencibir dan berdiri diam seperti gunung suci. Pelindung Nikong Dharma merasa kulit kepalanya mati rasa dan keringat dingin keluar. Penampilan Si Kongzen tentu akan menarik perhatian banyak orang dan langsung menjadi sasaran kritik publik. Benar saja, kata-katanya jatuh begitu saja. Di belakang pelindung Jidi Dharma, seorang sesepuh tiba-tiba berdiri. Nada sombongmu, pelindung Nikong Dharma. Di mana kamu menemukan orang ini? Kenapa kamu belum pernah melihatnya sebelumnya? Di gerbang suci Lin Yuan saya melepaskan keci. Gerbang suci Lin Yuan saya yang mana?
Ini adalah pria parubaya yang bermartabat. Alisnya seperti pedang, tubuhnya tinggi dan lurus, seperti pistol, seperti tiang di langit, dan tulang punggungnya seperti naga. Dia berdiri dengan bangga di langit dan berkata dengan dingin, "Ya, pelindung Dharma Maikong. Siapa orang ini? Kapan Mahaguru seperti itu muncul di gerbang suci Lin Yuan? Dan saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Benar-benar mencurigakan. Pelindung Nikong Dharma, katakan padaku, siapa orang ini?" Seorang penatua mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Nyatanya, kekuatan si Kongzen terlalu kuat. Dia sudah menjadi pemain yang bagus di antara para master tertinggi. Sosok seperti itu belum pernah terlihat sebelumnya di gerbang suci Lin Yuan miliknya. Bagaimana orang-orang ini tidak heran? Bahkan beberapa sesepuh yang tidak memusuhi pelindung Nikong Dharma mengerutkan kening dan melihatnya dengan khusyuk. Ini, pelindung Nikong Dharma menyamar, orang ini adalah teman baik dari kursi ini. Dia memiliki hubungan yang baik dengan kursi ini. Wajar bagi Anda untuk mengetahui bahwa saya bergabung dengan gerbang suci Lin Yuan belum lama ini. Teman baikmu, banyak orang kuat memiliki keraguan. Ini adalah benua batu giok hitam, tapi bukan benua gelap. Ada begitu banyak master tingkat tertinggi. Kami hampir mendengar tentang dia. Aku tidak tahu seberapa terkenal dia. Aku khawatir kita semua pernah mendengarnya. Dari dia, penatua parubaya berkata dengan suara yang dalam. Ini, pelindung Nikong Dharma mengerutkan kening dan menjadi gugup. Jika dia menjelaskan sesuka hati di benua gelap, dia akan bisa menyelesaikannya. Lagi pula, ada banyak master tertinggi di benua gelap. Tidak ada yang tahu semua kekuatan tertinggi di dunia. Tapi ini adalah benua batu giok hitam. Ada sangat sedikit ahli tertinggi. Selama dia menyebutkan nama apapun, pelindung Dharma dan sesepuh yang hadir dapat mengetahui cara menyembunyikannya. Sekejap, keringat dingin bercucuran di balik pelindung Nikong Dharma. Melihat ini, mata pelindung Dharma Jiongdi membeku, dan dia segera berkata dengan ganas, "Wakil pemimpin Sekte Gusuye, Tuan dan Nyonya, pelindung Nikong Dharma benar-benar mencurigakan. Kami banyak ahli tertinggi di daratan Heiyu, dan tidak ada yang tahu. Tapi kami belum pernah melihat orang ini sebelumnya, jadi tiba-tiba muncul. Sungguh aneh di gerbang suci Lin Yuan saya. Jika Anda ingin saya katakan, mengapa Anda tidak mengajak pria ini bersama dan melihat apakah dia memiliki motif tersembunyi?" Begitu dia mengatakan ini, banyak mata tertuju pada si Kongzen, tampak waspada. Pelindung Nikong Dharma tampak jelek dan khawatir. Dia bahkan mengirim pesan ke si Kongzen dan Qin Chen, "Aduh, kamu. Apa yang bisa saya katakan untuk membuat Anda tetap tenang, tetapi Anda harus melakukannya." "Sekarang, apa yang bisa saya lakukan?" Qin Chen berdiri di samping, tetapi tersenyum. "Apa yang harus dilakukan, si Kongzen, mengapa bersembunyi seperti kita?" "Baik tuanku." Mendengar kata-kata Qin Chen, si Kongzen langsung mengangguk. Lalu dia melangkah keluar. "Hahaha, tidakkah kamu ingin tahu identitasmu? Nah, jika kamu tidak mengubah namamu, duduklah dan gantilah nama belakangmu. Seharusnya tidak sedikit orang yang mengetahui tempat duduk ini." Ledakan. Suara itu jatuh, dan wajah si Kongzen tiba-tiba berubah, memperlihatkan wajah aslinya. Pada saat yang sama, di belakangnya, sebuah singgasana muncul. Dia dengan bangga melangkah maju dan duduk, dengan postur seorang pengganggu. Dia adalah Dewa Suci dari Tanah Suci Sikong. Secara alami, dia tidak takut pada siapapun yang hadir. "Apa? Si Kongzen, Tuan Tanah Suci Sikong? Mengapa orang ini ada di sini?" Untuk sesaat, banyak orang kuat di seluruh kehampaan terkejut, satu persatu, dan nafas yang mengerikan keluar dari tubuh mereka, dengan kewaspadaan yang tak tertandingi. Sudah. Pelindung Nikong Dharma mati rasa di kulit kepala dan merinding di sekujur tubuhnya. Dia merasa seperti akan pingsan di tempat. Ruam. Ini sembrono. Mengapa si Kongzen membeberkan identitasnya? Bukankah ini kematian? Meskipun dia adalah Tuan Suci dari Tanah Suci Sikong, dia memiliki kekuatan yang besar dan sarana yang luar biasa. Tapi ini adalah gerbang suci Lin Yuan. Bukankah orang ini takut ditangkap oleh pelindung Jidi Dharma dan lainnya, mengepung dan jatuh di sini? Pelindung Dharma Maikong hanya merasa tidak bisa mengerti dan hatinya dingin. Benar saja, mata pelindung Jidi Dharma yang kaget dan sebal segera meraung histeris, "Si Kongzen, ini kamu.
Kalian semua sudah melihat bahwa kami sudah lama mengatakan pelindung Mikongzen Dharma berkolusi dengan tanah suci Sikongzen. Sekarang kalian semua, apakah ada keraguan? Dia melangkah maju dan berteriak pada pelindung Dharma Mikong. Pelindung Dharma Mikong, kamu sangat berani. Sebagai pelindung Dharma dari gerbang suci Linyuan kami, kamu berkolusi dengan tanah suci Sikong. Hari ini, kamu mungkin juga bergandengan tangan untuk mengambil kedua orang ini turun dan menghukum mereka dengan baik. Ledakan. Pada Juadi pelindung Dharma, mesin pembunuh melonjak lagi. Ambil kursi ini, terserah kamu. Sikongzen tertawa dan matanya berkilat dingin. Ledakan. Dia berdiri dengan bangga, dengan kekuatan bergulir di tubuhnya. Kursi ini telah memberimu kesempatan sebelumnya. Tanpa diduga, kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Kamu masih ingin melawan kursi ini. Jika kamu berani bergerak, percaya atau tidak, kursi ini akan langsung membunuhmu. Dalam kata-katanya, Sikongzen bergerak maju selangkah demi selangkah, membunuh. Lancang, Sikongzen, ini adalah gerbang suci Linyuan saya. Meskipun Anda adalah Tuan Suci dari gerbang suci Sikongzen, Anda begitu sombong di gerbang suci Linyuan saya. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda tidak terkalahkan? Tiba-tiba, tetua Parubaya di sebelah pelindung Jidi Dharma melangkah maju, matanya dingin dan ganas, dan raungan pecah di tubuhnya. Begitu tubuhnya kuat, dia meninju, dan langit runtuh, seolah-olah bintang-bintang meledak di seluruh langit. Bab 4776. Bintang-bintang sudah mati. Pukulan ini adalah gerakan sihir hebat lainnya. Tanpa diduga, dia menjabat tangannya langsung ke arah Sikong tanpa rasa takut. Meskipun Sikongzen terkenal, ini adalah gerbang suci Linyuan. Sebagai sesepuh dari gerbang suci Linyuan, dia secara alami tidak takut pada Sikongzen di markasnya. Dia bahkan menggunakan kesempatan ini untuk berjabat tangan dengan Sikongzen. Kamu bawang yang mana? Berani melawan kursi ini? Keagungan kursi ini tidak bisa dihujat. Seperti guntur, ledakan. Tinju Sikongzen berisi kekuatan tertinggi jangka menengahnya. Dengan satu pukulan, dia menghancurkan serangan tetua Parubaya itu. Sisa kekuatannya tidak melemah dan membunuh pria Parubaya di depannya. Wajah pria Parubaya itu berubah dan tubuhnya berubah lagi dan lagi. Dia membombardir tinju yang tak terhitung jumlahnya satu demi satu. Satu tinju ringan seperti gelombang yang mengamuk, dan terus-menerus membombardir tinju Sikongzen, yang mematahkan serangan Sikongzen. Tapi seluruh pria Parubaya itu juga mundur dengan kasar, dan ada rasa takut di matanya. Dia bergegas menstabilkan sosoknya, dan sosoknya baru saja stabil, dan tangan besar Sikongzen telah menekannya lagi. Orang-orang yang membenciku, tidak tahu apakah harus hidup atau mati, berani melanggar keagungan kami, dan berani menghentikanku. Hari ini, bahkan di gerbang suci Linyuan ini, kami ingin menghancurkanmu. Mudah dan tak tertandingi. Dengan raungan, tangan besar Sikongzen langsung menutupi dan menekan untuk menembak pria Parubaya itu langsung ke dalam kehampaan. Sikongzen, kamu terlalu merajalela. Ini gerbang suci Linyuanku, bukan tanah suci Sikongmu. Perilaku Sikongzen pada saat ini akhirnya membuat marah beberapa orang kuat lainnya di dekat gerbang suci Abis. Dalam kemarahannya, pelindung Dharma lainnya terbang. Ini adalah seorang pemuda, berpakaian putih dan cantik, tetapi jelas merupakan monster tua yang telah berlatih selama ribuan tahun. Napasnya melonjak, seperti gunung berapi sebelum meletus, mengandung kekuatan yang menakutkan. Pria itu meraung, dan matanya tampak seperti matahari berputar, matahari dan bulan bereinkarnasi, langit dan bumi diam, dan backhand adalah sihir gelap. Dalam sekejap, itu seperti matahari jatuh, bintang-bintang meledak, dan nyala api gelap yang bergulung di kehampaan menyapu gempa Sikong. Hahaha, semoga berhasil. Sikongzen tidak takut dan tertawa senang. Menghadapi serangan dan pembunuhan Mahaguru lainnya, dia tidak mengelak. Dia maju selangkah lagi, mengubah tangannya menjadi jari pedang, dan membelah udara. Pedang gelap Ki yang mengandung kekuatan surgawi yang cemerlang melesat ke langit, yang tak tertandingi. Membawa semua sebelum satu. Puff! Pedang gelap Ki memotong api yang menggelinding. Di mana-mana, nyala api hancur dan padam. Dong-dong, langkah kaki Sikongzen seperti nada yang mengancam jiwa, seperti kedatangan dewa kematian. Pada saat ini,
Dia menghadapi 3 kekuatan tertinggi dari gerbang suci Lin Yuan, menjulang seperti dewa. Dia berjalan selangkah demi selangkah, dan setiap langkah keluar, kehampaan bergetar, seolah runtuh. Menyukai. Bahkan dunia ini merasakan kehancuran total. Tiba-tiba, 3 mahaguru, termasuk pelindung Jidi Dharma, merasa menghadapi Si Kongzen sendirian. Rasanya seperti menghadapi dewa kematian. Mereka ketakutan dan mundur satu demi satu. Secara khusus, pelindung Jidi Dharma mengalami patah lengan dan tidak sempat memperbaikinya. Berhenti, Si Kongzen. Sama seperti Si Kongzen bergerak maju selangkah demi selangkah dan ingin meluncurkan serangan guntur lagi, pelindung Mikong Dharma buru-buru berkata, ini adalah markas gerbang suci Lin Yuan. Kamu tidak boleh terlalu sombong dan mendominasi. Terima saja ketika kamu baik Anda para master tertinggi telah melihat kekuatan tertinggi Anda, itu sudah cukup. Bunuh Mahaguru. Jika Anda membunuh Mahaguru dari gerbang suci Lin Yuan di sini, Anda akan sepenuhnya menjadi musuh dengan gerbang suci Lin Yuan. Pada saat itu, Anda akan mati. Guru tertinggi lainnya, menghadapi kekuatan medan perang, mau tidak mau ingin bertarung pada saat ini. Tetapi mereka terkejut ketika mendengar kata-kata pelindung Mikong Dharma untuk membunuh Mahaguru. Si Kongzen ini dapat menguasai tanah suci Sikong, yang sama sekali bukan orang biasa. Jika mereka bertarung sampai mati, bukan tidak mungkin mereka membunuh 1 dan 2 guru besar sebelum mereka mati. Saat ini, hati orang-orang hebat yang menyombongkan diri tak terkalahkan ini dipenuhi dengan rasa dingin. Sepertinya untuk melindungi Dharma, aku akan mengampuni mereka bertiga hari ini. Saya datang ke gerbang suci Lin Yuan Anda hari ini untuk berdiskusi dengan Anda. Saya tidak punya niat untuk membunuh orang. Tapi Anda adalah orang suci dari jurang maut. Jika pintu menganiaya kita, kita tidak akan pelit. Kami akan bertarung denganmu dengan sarana guntur dan keagungan tanah suci. Siapapun yang berani menodai kursi ini akan dibunuh. Tubuh Si Kongzen terkejut dan asalnya berkontraksi. Segera, pelindung Jidi Dharma, sesepuh pria parubaya yang bermartabat, dan pelindung Dharma muda semuanya memiliki bau yang menakutkan, dan mereka tersentak dan mundur satu demi satu. Sementara Si Kongzen mundur ke pelindung Maikong Dharma. Dalam sekejap, nafas tubuhnya jauh lebih tinggi dari pelindung Maikong Dharma. Dia duduk di singgasana. Tubuhnya menjulang tinggi, seperti dewa dan tak tertandingi dalam hegemoni. Ketika dia berhenti, itu tenang dan membunuh, tetapi caranya yang luar biasa telah terukir dalam di benak semua yang hadir. Saat ini, banyak orang kuat yang hadir adalah orang-orang besar di gerbang suci Lin Yuan. Keberadaan satu tangan menutupi langit di benua Heiyu tidak tahu sudah berapa ribu tahun mereka hidup. Namun tindakan Si Kongzen masih mengejutkan hati dan pikiran mereka. Mereka semua terkejut. Si Kongzen memukul pelindung Jidi Dharma dengan serius dan mendorong mundur tetua Xingmi dan pelindung Siui Dharma. Dia bisa berjalan seperti lapangan kosong. Jika pelindung Dharma Mi Kongzen tidak berteriak tepat waktu, dia takut bumi akan hancur dan darah akan mengalir ke sungai. Dia layak menjadi penguasa tanah suci Sikong. Dia tak tertandingi dan kekuatannya tak terbendung. Beberapa orang tertinggi dan kuat, seperti pelindung Jidi Dharma, bukanlah musuh dari beberapa gerakan. Dia mundur berulang kali. Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Supremasi jangka menengah? Apakah ini kekuatan supremasi jangka menengah? Pantas saja kita berani mendobrak gerbang suci Lin Yuan sendirian. Ini benar-benar mendominasi. Kalau saja kita memiliki kekuatan seperti itu. Tanah suci Sikong dan gerbang suci Lin Yuan kami adalah salah satu dari 3 kekuatan teratas. Itu normal bagi Si Kongzen untuk memiliki kemampuan seperti itu. Namun, orang ini terlalu merajalela untuk berani masuk ke markas gerbang suci Lin Yuan kami tanpa mengetahui apakah akan hidup atau mati. Cepat atau lambat, dia akan mati di sini. Pikiran itu diteruskan satu sama lain. Para ahli gerbang suci Lin Yuan dalam kehampaan berbicara satu demi satu, mata mereka berbinar, dan pikiran mereka terus melonjak. Hanya Gu Suye, mantan wakil pemimpin sekte, yang menatap Si Kongzen dengan sepasang mata, menunjukkan martabat dan kekejaman. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, hanya beberapa kali hanyalah pemanasan bagi kami. Kami telah mendengar apa yang Anda katakan sebelumnya. Kami ingin membahas bagaimana Anda bergaul dengan tanah suci Sikong kami dan gerbang batu kaisar. Nah, karena kita di sini,
kita jadi besar. Saya akan membahasnya di rumah. Si Kongzhen tidak peduli dengan pandangan banyak orang kuat di gerbang suci Lin Yuan. Dia berdiri di sini dengan bangga, membuat suara keras dan menyebarkannya, seperti Hong Zhongda LV, mengguncang hati banyak pria kuat. Meski ada banyak pemain kuat di lapangan, mereka tidak bisa menekannya secara stabil. Untuk menekan si Kongzhen, setidaknya dia adalah orang dengan tingkat tertinggi jangka menengah. Kecuali pemimpin sekte ada di sini, dia dapat memiliki sarana untuk sepenuhnya menekan pihak lain. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like videonya, komen, subscribe, dan share.